Kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Permainan yang sangat menarik sekali. Ini putih Sergei Karjakin ya, pemain Rusia kelahiran Ukraina, Sicilian. Lawannya tidak asing lagi, Alireza Firoza. Ini masuk ke Sicilian Najdorf ya, A6. Karjakin menjawab dengan langkah H3. Langkah ke-6 H3 ini dulu cukup terkenal, dimainkan oleh Bobby Fischer sewaktu menghadapi Miguel Najdorf ya, dengan kemenangan yang sangat indah dari putih waktu itu. Setelah H3 diperhatikan di sini, jawaban dari Alireza bisa diingat-ingat. Ini jawaban Alireza ya, E5, kuda E3, kita lihat di sini diteruskan dengan gajah E7. Lanjutan H3, ini G4, tahan sebentar, H6, dan putih melanjutkan dengan benteng G1. Dalam posisi ini pernah dimainkan oleh Shashi Kiran ya, pemain India. Shashi Kiran pernah menjalankan B5 dalam suatu turnamen. Alireza melanjutkan dengan langkah novelty ya, atau langkah baru, menteri C7. Terus bermanuver putih dengan rencana masuk ke F5 dan juga ada manuver kuda lanjutan. Tidak terima, Alireza menjawab dengan G6 dan putih berusaha memindahkan kudanya ke E3, memperkuat petak D5 yang sangat penting sekali dalam Sicilian. Gajah E6 dan tetap penguasaan D5. Kuda D7 dari hitam. Kita lihat dalam posisi demikian, putih mengambil resiko tidak rokade, malah melanjutkan serbuannya di sayap raja. Ancam E4, jaga sambil pengembangan menteri. Kita perhatikan inisiatif terus dari hitam melanjutkan tekanan terhadap bidak E4. Hitam juga sambil menunggu kemungkinan tidak rokade, menunggu kemungkinan putih juga. Jadi inisiatif terlebih dahulu, tahan lagi oleh putih, gajah G2,
Ini ada langkah bagus, tidak memberi kesempatan kepada putih. Ali Reza melawan kuda A4. Nah, sekarang kalau analisa ya, ini kalau ini bisa dijawab dengan pemukulan dan menteri C5 ancamannya ya. Turun E2, ini bisa manuver ke D7, ancam ya. Ini hitam memiliki permainan yang lebih baik. Sekarang kita kembali ke permainan sesungguhnya dalam posisi setelah kuda A4 ya, kita lihat. Kuda A4, permainan berlangsung kuda D5. Pukul. Tadi analisa ya, ini dalam posisi demikian Ali Reza melanjutkan kuda C3. Sekarang kalau pukul dengan ini nggak bisa ya, G4-nya. Ini dilanjutkan dengan kuda cek di F6. Makan kembali, ancam benteng di H8. Perhatikan apa yang dijalankan oleh hitam pada saat ini. Benteng terancam, kuda juga terancam, namun ini masih belum bisa karena A1-nya hilang ya. Di luar dugaan, Ali Reza menjalankan Raja D7. G4 juga masih diancam. Lanjutan putih G5. Dalam permainan ini Ali Reza melangkah makan E4 dengan kuda dalam permainan, namun dalam analisa dari Grandmaster lain ya, ini adalah angka yang cukup bagus sebetulnya dari hitam dengan ancam cek di mat di E2. Kalau ditahan, ini bisa diambil kuda A2. Seandainya ada pertukaran juga C2 ya, ini bisa ditukar semuanya oleh hitam, dan ini hitam memiliki keunggulan. Kembali kita ke lanjutan permainan ya. Tadi kita lihat pada bangunan demikian. Ini tadi bagus ya. Namun dalam permainan berlangsung kuda E4 ancam C6, ancam F6 ya. Ada D5.
C2 masih diancam, turun lagi, bertahan, dan di sini Ali Reza ancam F2 melalui Menteri B6. Kalau dimakan ini juga sekarang belum bisa ya, ini masih ada sini ya, masih belum bisa. Jadi cegah terlebih dahulu F2-nya dengan gajah E3 dan dimakan B2. Lanjutan gajah E4, cek, tutup, baru dimakan E4-nya. E4, putih melanjutkan dengan mengaktifkan bentengnya jalur B. Ada ancaman juga ke B7, namun dengan perhitungan yang sangat matang, Ali Reza tidak memperdulikan bidak B7-nya, malah memakan bidak yang di G5. Ini kalau dimakan juga tinggal diancam juga ya, sama-sama ngancem itu. Ya bisa, ini ada D4. Tidak berani makan B7, namun benteng B4. Kita lihat langkah yang cukup bagus dari hitam dengan D4. Sama-sama ini bangunan yang cukup tajam ya. Setelah CD4, kira-kira apa yang dijalankan oleh Ali Reza? H4 juga bisa dimakan ya, tapi ini B7 sudah terjaga. Lagi-lagi secara tak diduga, Ali Reza menjalankan Raja E8 kembali. Pinnya sudah hilang. Ini juga B4 dalam ikatan menteri ya. Akhirnya putih makan G5 dan ada rencana untuk pemukulan di E3, jaga. Nah, ini juga kita lihat ada ancaman di D3 setelah menteri B3. Ini hitam berusaha masuk ke B2 ya, namun putih tidak membiarkan. Akhirnya setelah cek, ini langkah terakhir hitam juga cukup bagus dengan mencegah segala kemungkinan melalui B5, ancam, dan setelah menteri F3 putih menyerah karena banyak sekali ancaman. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.